Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji bab yang ke-28, yaitu bab tentang sitru auratil muslimin wan nahyu an isya'atiha li ghairi daruratin. Bab tentang menutup auratnya, menutup aibnya kaum muslimin, wanahyi dan mencegah atau larangan an isya'atiha untuk menyebarluaskannya li ghairi daruratin, tanpa ada darur, tanpa ada keperluan kemudian menyebarluaskan. Ya, ini bab yang sangat penting, ya, di mana kalau kita tidak perhatikan, ya, kita remehkan, maka akan berdampak kepada baik diri kita maupun kepada saudara kita dan juga kaum muslimin secara luas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu sitri auratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi darurati. Yaitu ini adalah bab tentang menutup auratnya, menutup aibnya kaum muslimin dan larangan menyebarluaskannya tanpa ada darurat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah An-Nur ayat 19.
Ayat ini terkait dengan peristiwa hadisul ifki, yaitu adalah penyebarluasan berita bohong. Hadisul ifki itu berita bohong, kabar bohong, kabar dusta, yaitu adalah tuduhan yang sangat keji kepada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berselingkuh, dituduh berzina dengan salah satu sahabat Nabi, yaitu bernama Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal. Peristiwa ini dimulai dari peperangan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW ya kepada Bani Mustalik setelah peristiwa perang Khandaq, yaitu perang Ahzab. Ya, setelah selesai perang Ahzab, perang Khandaq, ini nampaknya orang-orang munafik ini, ya, orang-orang Yahudi itu punya peran besar pada peristiwa perang Khandaq yang sangat menyulitkan kaum muslimin. Oleh karena itu, setelah perang Khandaq selesai, Rasulullah ingin menyelesaikan ya urusan dengan tetangga-tetangga sekitar yang apa itu tadi, yang mencari-cari celah itu tadi. Kalau ada kesempatan, kemudian penelikung, ya. Maka salah satunya adalah Bani Mustalik. Kemudian ekspedisi dijalankan, Nabi yang memimpin. Dan pada giliran istri beliau untuk menemani beliau, jadi kebiasaan beliau ketika beliau memimpin perang itu adalah ditemani oleh satu istrinya. Itu gilirannya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka setelah selesai perang dengan Bani Mustalik, kemenangan diperoleh kaum muslimin, kembalilah Rasulullah dan pasukannya termasuk Sayyidatina Aisyah ke Madinah. Nah, ketika di perjalanan itu Sayyidatina Aisyah ada keperluan, ya keperluan ke belakang. Maka rombongan Sayyidatina Aisyah menurunkan apa namanya ya sekedup, kalau bahasanya apa itu apa namanya tandu ya, nah, tandu yang itu tertutup, yang itu memang untuk istri-istri Nabi ya, itu Sayyidatina Aisyah di dalamnya diturunkan karena permintaan Sayyidatina Aisyah, diturunkan, kemudian Sayyidatina Aisyah melaksanakan keperluannya, sedangkan Rasulullah dan sahabat terus melanjutkan perjalanan ke Madinah. Nah, ketika beberapa saat ditunggu, maka ya sahabat-sahabat mengira ini sudah cukup ini waktunya. Jadi memang sudah cukup. Kemudian diangkatlah sekedupnya itu. Sekedup itu diangkat oleh sahabat. Dikira Sayyidatina Aisyah sudah masuk ke dalam, sudah diperkirakan biasa, oh, sudah cukup ya. Ya kalau misalkan kita ke rest area gitu ya, itu supir itu sudah ada jamnya itu. Ini sudah cukup ini. Baik itu apalagi cuma ke toilet gitu ya, beberapa saat saja barangkali. Sudah cukup, kita lanjutkan perjalanan. Padahal Sayyidatina Aisyah memang sudah cukup, sudah selesai. Cuman beliau ketika mau berbalik ke Skedup, beliau ada merasa kejatuhan kalung beliau di tempat dekat-dekat ketika beliau melaksanakan hajat tadi. Beliau balik ke sana. Beliau kembali ke tempat beliau melaksanakan hajat. Sehingga ada gap waktu gitu. Maka ketika diangkat sekedupnya, sebenarnya belum di dalam itu Sayyidatina Aisyah, dibawa oleh sahabat. Kemudian Sayyidatina Aisyah mencari-cari kalungnya, ya. Kemudian setelah selesai kembali ke tempat sekedup, ternyata sudah tidak ada sekedup itu. Sahabat sudah menyusul Rasulullah. Sehingga beliau sendirian, Sayyidatina Aisyah sendirian. Ini gimana ini?
Maka beliau memutuskan untuk menunggu sekedup. Barangkali nanti datang lagi sekedupnya. Kalau dirasa lo kok ringan gitu ya. Mungkin ditanya-tanya, ya, wahai Sayyidina Aisyah, gitu mungkin ditanya-tanya. Pikiran Sayyidina Aisyah begitu. Nanti mungkin kembali lagi. Sehingga ditunggu di tempat sekedup itu sampai Sayyidatina Aisyah tertidur. Ya, Sayyidatina Aisyah tertidur. Jadi waktunya cukup lama itu memang. Nah, kemudian ya, pasukan Nabi itu selalu ada pasukan sapu bersih. Itu selalu ada yang bertugas untuk sapu bersih. Ya, sapu bersih itu barangkali ada yang ketinggalan sahabat atau terluka atau bagaimana, itu ada yang terakhir itu nanti akan menyisir gitu. Nah, itu tugas Sayyidina Sofwan bin Mu'attal. Maka ketika Sofwan itu sampai ke tempat sekedup itu, menjumpai ada yang tidur di situ. Kemudian didekati, Masya Allah ini istri Nabi ini. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu ucapan Sofwan bin Mu'attal. Kemudian dibangunkan Sayyidatina Aisyah, bangun, kemudian dipersilahkan untuk naik ke ontanya. Sofwan bin Mu'attal langsung diminta untuk naik ke onta, dan onta itu kemudian dituntun oleh Sofwan bin Mu'attal. Jadi langsung itu. Maka ketika nuntun onta dan di atasnya Sayyidatina Aisyah, ya, sama Sofwan ketemu dengan rombongan Nabi. Dan itu jaraknya cukup lama. Nah, ini kan kemudian ya, ada kabar yang tidak baik. Nah, disampaikan, ya, disebarluaskan oleh kaum munafik, terutama adalah oleh tokohnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini selingkuh ini, gitu ya. Ini Aisyah selingkuh ini. Ya, kenapa? Jalan berdua dengan Sofwan bin Mu'attal. Zina, dituduh macam-macam. Sedangkan kaum muslimin terbagi nih. Ya. Ada yang tidak percaya, tidak mungkin Sayyidatina Aisyah yang begitu baik, istri Nabi, melakukan hal yang seperti itu, yang keji seperti itu, zina. Tidak mungkin. Ya, sahabat yang baik. Ada juga sahabat-sahabat yang kemudian diam saja. Ya, ini sudahlah, tidak tahu menahu, diam saja. Dan ada kaum munafik yang tadi itu ikut-ikutan ngomong sana kemari. Itu. Padahal tidak ada saksi sama sekali. Ya, ini ayat-ayat sebelumnya sebenarnya ya, mulai dari ayat 11 sampai 19 ini terang itu. Itu adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala langsung dari Allah bahwa kabar semua itu bohong. Dari Allah langsung. Ya, tapi cuman Imam Nawawi mengutip ayat yang ke-19 ini. Di antaranya adalah di ayat sebelumnya, kaum muslimin yang diam saja. Jadi ada kaum muslimin tadi yang tidak percaya, tidak mungkin. Karena apa? Mungkin Sayyidatina Aisyah yang akhlaknya sangat baik, istri Nabi, melakukan yang tidak benar itu. Tapi ada yang tadi sahabat yang gimana ya, gitu ya, kemudian diam saja. Ada yang membantah, ada yang diam saja. Yang diam saja itu termasuk yang dicela oleh Al-Quran. Karena seperti itu kok dibiarkan begitu. Itu termasuk yang dicela oleh Al-Quran. Ya, apalagi yang nyebarin ini itu orang-orang munafik. Pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini memang kalau ada kesempatan itu begitu. Suka ngomong sana, Aisyah selingkuh. Sehingga tersebar luas itu di kalangan para kaum muslimin. Menyebabkan Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Ya gimana membantah itu tersebar seperti itu? Ya, memang terlihat jalan berdua begitu ya. Lah, kalau tidak diantar terus bagaimana? Apa ditinggal Sayyidatina Aisyah? Tambah repot lagi. Ya, yang tahu tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ya. Maka Nabi menunggu ini. Ya, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
sampai sebulan peristiwa itu, yaitu Nabi sedih sehingga tidak mendekati Sayyidatina Aisyah. Hanya mengucapkan salam, nanya kabar, kemudian kembali lagi. Tidak seperti biasa Nabi mesra, ya, memeluknya, mencium beliau, karena beliau itu manja, ya. Sayyidatina Aisyah itu manja, ya, wajar beliau cantik, ya, muda, cantik, ya, manja. Nah ini Rasulullah menjaga jarak, ya, menjaga jarak dengan Sayyidina. Sedih sekali. Termasuk Sayyidina Abu Bakar juga sedih sekali itu, ya, sedih sekali. Sehingga kemudian yang ikut-ikutan nyebar itu ponakan Sayyidina Abu Bakar itu kemudian dikatakan sudah saat ini kamu tidak akan aku berikan subsidi lagi. Ya. Biasanya diberi subsidi setiap bulan itu, ya, karena beliau kaya, ada kerabatnya yang kurang mampu itu disubsidi. Nah itu ikut-ikutan ngomong, itu sampai diputus itunya sedekahnya Sayyidina Abu Bakar. Nanti terakhir-terakhir itu kemudian dicabut lagi, diberi lagi apa itu sedekah setelah clear semuanya. Jadi ini kabar bohong, ya. Semestinya di ayat sebelumnya juga disampaikan ketika menyampaikan tuduhan zina itu harus menghadirkan 4 orang saksi. Jadi orang yang menuduh selingkuh, menuduh zina, itu harus menghadirkan saksi 4 orang laki-laki. Saksi harus melihat dengan mata kepala bahwa ada persetubuhan dan melihat bukan hanya cium-ciuman, tetapi memang apa ada itu, ya. Jadi pertemunya kelamin itu dilihat oleh 4 orang saksi itu. Dan memang ini membuktikan itu sulit. Jadi pembuktian zina itu sulit. Karena apa? Harus ada 4 orang saksi dan 4-empatnya melihat dengan kepala mata, ya, dengan mata kepala terjadinya pertemuan 2 kelamin itu. Ya, kalau tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi laki-laki, maka dia dikenakan had atau hukuman qadzaf. Hukuman qadzaf itu adalah dicambuk 80 kali. Udah begitu. Ketika ada nuduh zina, ada saksi nggak? Ketika ada saksi 4 orang, ya diterima. Saksinya menyatakan iya, dia bisa disumpah, orang adil, melihat dengan mata kepala, 4 orang laki-laki, maka diterima. Ya, dilaksanakan hukuman kepada yang berzina. Tapi kalau tidak bisa menghadirkan saksi, maka yang menuduh itu balik kena tuduhan qadzaf dan dia dicambuk 80 kali. Sehingga tidak gampang menuduh zina, itu tidak gampang. Nah, ini tidak ada saksi, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini nggak ada saksi, dan kawan-kawan orang-orang munafik itu nggak ada saksi yang melihat bahwa Sayyidatina Aisyah itu zina dengan Sofwan. Tapi ngomong sana kemari, ini selingkuh, ini zina. Oh, tujuannya ya tak lain tak bukan menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang munafik begitu, menyakiti Nabi tujuannya supaya rusak rumah tangganya. Ya, senang sekali itu ngomong begitu. Maka ini kemudian ayat ini mengarah ke sana. Ya, dan ini tentunya pelajaran untuk kita. Kita tidak boleh ikut-ikutan yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu, suka menyebar kabar-kabar tidak baik. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yuhibbuna, yang dia itu senang. Ya, senang itu, ya. Coba kalau ngomong ini, wah kayak bersemangat. Kamu tahu nggak? Saya beritahu, itu semangat banget kalau seperti itu. Ada kabar ini, wah ada kabar apa gitu kan? Senang sekali kalau seperti itu. Nah ini, ya, kita harus evaluasi. Ya. Senang antasyiah, yaitu tersebar atau menyebar. Apa yang menyebar? Al-fahisyatu. Itu adalah kabar bohong. Sungguhnya orang-orang senang bahwa kabar bohong itu bisa menyebar. Filladina, di dalam orang-orang amanu yang beriman. Menyebar di kalangan kaum muslimin. Ya, tujuannya adalah kemudian supaya dia jatuh. Kemudian dia
ya, mentalnya jatuh, namanya jatuh, namanya tercemar, nama baiknya, ya, artinya ada masalah dia itu. Lahum bagi mereka itu azabun alimun, ya, akan mendapatkan azab yang pedih fit dunia, di dunia. Yaitu apa? Yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul tadi dan kawan-kawan, ya, dapat azab yang pedih di dunia adalah had qadzaf. Itu apa? Itu dicambuk 80 kali. Karena tidak bisa menghadirkan saksi. Sedangkan Sayyidatina Aisyah tidak melakukan apa-apa. Ya, sama Sofwan tadi hormat sekali dengan Sayyidatina Aisyah, hormat sekali beliau. Tidak menyentuh apapun. Ya. Kok dituduh yang macam-macam. Kemudian dapat adab yang pedih di dunia berupa had, tuduhan, ya, qadzaf, wal akhirati, dan juga mendapat adab yang pedih di akhirat. Itu apa? Itu tentunya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau di dunia tidak dilaksanakan hukuman, di akhirat pasti dilaksanakan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nyatanya Mang Abdullah bin Salul tidak dicabut. Nah, itu orang munafik dia. Hukumannya numpuk-numpuk nanti di akhirat. Sampai Abdullah bin Salul itu, ya, dia itu orang munafik. Sebenarnya orang munafik itu yang tahu itu hanya Nabi dan satu sahabat, ya, yang diberitahu oleh Nabi. Yang lain tidak tahu. Tapi karena seringnya Abdullah bin Salul itu dusta, bohong, sana kemari gitu, kelihatan yang dimaksud orang munafik ya Abdullah bin Salul. Jadi saking seringnya dia itu musuh dalam selimut, itu nampak bahkan gitu, bukan lagi musuh dalam selimut, ya, dia bersama orang muslimin tapi suka bikin kacau gitu. Maka kemudian anaknya juga namanya Abdullah juga, Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya yang bernama Abdullah itu sampai menawarkan diri kepada Nabi, wahai Nabi, ya, izinkan saya membunuh ayah saya. Izinkan saya membunuh ayah saya. Karena apa? Beliau merasa itu nampak, itu kemunafikannya itu bukan lagi di dalam hati, nampak. Ya, sehingga beliau merasa kalau nanti ayah saya dibunuh oleh sahabat yang lain, wahai Nabi, bagaimanapun juga saya sebagai anaknya itu tidak senang atau terluka kalau ayah saya dibunuh yang lain, dibunuh Sayyidina Umar misalkan, atau dibunuh yang lain, saya nggak rela. Tapi biar saya bunuh aja ya Nabi. Jadi menawarkan diri untuk membunuh ayahnya, tapi dilarang oleh Nabi. Jangan dibunuh. Nanti apa kata dunia, apa kata orang-orang? Bahwa Muhammad membiarkan saudaranya dibunuh. Dan itu kan terkenal di luar. Abdullah bin Salul itu sahabat Nabi gitu ya. Kok dibunuh saudaranya? Dilarang oleh Nabi. Sampai seperti itu. Sampai Abdullah Junior, ya, Abdullah bin Salul Junior, bin Ubay bin Salul itu menawarkan diri membunuh ayahnya. Jadi munafiknya itu nampak sekali. Ya, ini termasuk tokoh yang menyebarluaskan kabar bohong ini. Ya, memang orang munafik dia. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, Allah Maha mengetahui. Wa antum, sedangkan kalian la ta'lamuna, kalian tidak mengetahui. Kalian banyak yang tidak kalian ketahui, ya. Sedangkan Allah mengetahui secara detail, ya, sehingga kemudian Allah sendiri yang membebaskan tuduhan itu. Begitu turun ayat-ayat rangkaian ayat 11 sampai 19 ini, maka sahabat-sahabat yang awalnya sedih, ya, tidak, ya, kemudian bersuka cita, termasuk Nabi, ya, kembali lagi kepada Aisyah dengan berseri-seri, ya, kembali mesra, kembali. Aisyah pun begitu apa leganya gitu ya. Jadi 1 bulan itu sampai Nabi sangat bersedih, Aisyah juga sedih, Abu Bakar sedih, sahabat-sahabat juga sedih, kok begini gitu. Nah, itu kan bikin repot gitu ya. Maka dari itu memberi pelajaran kepada kita, kita jangan ikut-ikutan menyebarluaskan berita-berita yang tidak jelas. Apalagi itu menyangkut nama baik, ya. Kalau itu tidak ada bukti,
maka itu namanya fitnah, ya. Kita akan dapat bagiannya, ikut-ikutan ngomong. Kalau memang dia itu orang baik, ya, dia memang tidak pelaku maksiat, ya, maka kita harus membelanya. Bukan itu nggak benar gitu. Ya, kalau nggak ada bukti, maka kita harus membela saudara kita. Jangan malah diam. Ya, kita kenal bahwa saudara kita itu orang baik, ikut sholat di musola, baik ikut ngaji misalkan, akhlaknya juga baik-baik saja. Tahu-tahu ada kabar tidak baik, kita wajib menolak dan kita sampaikan itu penolakan kita. Itu tidak benar. Jangan diam, karena yang diam itu termasuk yang dicela oleh Al-Quran tadi. Bagian ya kaum muslimin yang diam pasif gitu ya, itu termasuk yang dicela oleh Al-Quran. Itu tidak termasuk sahabat-sahabat pilihan Abu Bakar, Umar, itu semuanya menolak gitu ya. Jadi memang ini menunjukkan ya siapa orang munafik, siapa orang yang betul-betul sahabat Nabi yang mulia, siapa yang masih ragu-ragu dan sebagainya. Itu peristiwa ini tuh membuka tabir itu semuanya. Ya, ini juga ada hikmahnya. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan hadis paling banyak sebanyak 5.374 hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu periwayat hadis terbanyak, tapi beliau tercatat sebagai sahabat yang tidak bisa baca tulis sekalian, ya. Tidak bisa baca tulis. Jadi baca tulis nggak bisa, baca tulis nggak bisa. Itu Abu Hurairah. Kalau beliau ya memang itu hikmahnya ya. Kalau Abu Hurairah itu pintar baca tulis segala macam, itu orang akan mengira bahwa dia itu banyak meriwayatkan hadis, ya. Kemudian dia karena banyak baca, banyak literasi gitu ya. Mungkin ngarang ini Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi memang kekuatan hafalannya itu yang sangat baik. Dan itu berkah dari doa Nabi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah didoakan secara khusus oleh Nabi. Ya, punya hafalan yang kuat, yang baik. Jadi ini juga Masya Allah ya, sahabat pilihan ini Abu Hurairah. Orang miskin, tidak punya keluarga, tidak punya uang, ya, tidak bisa baca tulis. Ini secara duniawi kan habis. Ya, apa yang bisa dibanggakan nih? Ya, buta huruf, nggak punya pekerjaan, ya, miskin, apa yang bisa dibanggakan secara duniawi? Tetapi beliau sering disebut-sebut oleh orang-orang soleh, ya, di majelis-majelis taklim, di mimbar-mimbar khutbah Jum'ah, itu banyak itu Abu Hurairah disebutkan ya, di masjid-masjid itu mulia sekali Abu Hurairah. Jadi kalah dunia, ya, kalah di dunia, tetapi Abu Hurairah memegang mahkota tertinggi, ahli hadis. Beliau itu ahli hadis nomor 1, itu Abu Hurairah. Masya Allah ya, Masya Allah. Qala bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la yasturu, ya, la yasturu abdun, tidaklah menutup seorang hamba. Seorang hamba tidaklah menutup, maksudnya menutup aib, menutup abdan, yaitu aibnya seseorang, fit dunia, di dalam dunia, di dalam kehidupan dunia. Tidaklah seorang hamba menutupi aib saudaranya di dunia, illa, kecuali satarahullahu, Allah akan menutupinya yaumal qiyamati, di hari kiamat. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut Imam Muslim. Hadisnya pendek, tapi maknanya luar biasa. Ya, seorang Muslim ya yang mendengar aib saudaranya, kemudian baik itu benar maupun salah,
ya apalagi salah itu ya. Kalaupun itu benar nggak tahu, maka dia diam saja. Kalau itu benar dia diam, dan kalau dia merasa tidak percaya karena dia orang baik, maka dia menolak. Kalau demikian, maka dia akan ditutupi Allah Subhanahu wa taala aibnya di hari kiamat. Bagaimana Allah menutupi aib seorang dari kiamat? Yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak menghisap amal buruknya. Jadi ini kan tadi aib, ya aib saudaranya udah tutupi saja atau dilupakan, bukan malah ikut-ikutan. Hei, sini ada kabar baik nih gitu ya. Ini, si itu, si ini. Wah, masya Allah, ya. Itu kebalikannya ketika dia mengungkap aib saudaranya tanpa ada kepentingan apapun, itu kan tidak ada kepentingan apapun dia ngomong sama saudara. Kecuali dalam rangka tadi itu, dalam rangka mengungkap, yaitu tugas polisi namanya itu ya. Ini bukan polisi, bukan apa-apa ini. Kalau itu polisi penyidik gitu ya, penyelidikan, jaksa, itu memang tugasnya mencari-cari itu ya. Yang ini tidak ini. Kita kan tidak ada tugas itu. Kita ikut-ikutan ngomong sana kemari, maka di akhirat nanti kesalahan kita dileber oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung, bahkan itu dinampakkan kepada orang-orang lain. Kan malu kita. Tapi nanti di hari kiamat, orang yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Dosa-dosanya itu Allah tutupi. Kalau Allah menutupi kan berarti Allah tidak hisab. Dan Allah ampuni dosanya. Sama dengan ada auditor gitu ya, auditor. Diaudit gitu. Nah ini kalau dia itu tidak melihat kesalahan-kesalahannya itu kan, wah syukur kan gitu ya. Jadi hal-hal yang misalkan ya namanya juga manusia gitu ya. Itu tidak terlihat oleh auditor itu kan senang gitu. Ya, namanya nggak bisa tapi kalau terbuka semuanya kan, wah itu ya, kalau orang diperiksa kan seperti itu, ya, gitu. Ini di akhirat nanti Allah memang tutupi, bukan Allah tidak tahu, Allah tutupi, dan Allah bisa hapuskan kesalahannya, dan Allah hapuskan kesalahan, ya. Ini keterangan hadis ini Allah hapuskan kesalahannya. Maksud menutupi aibnya adalah Allah hapuskan kesalahannya sesuai dengan kadar dia menutupi aib saudaranya itu, ya bukan seluruh kesalahannya. Kadar dia menutupi aib saudaranya, maka itu juga nanti di akhirat Allah juga akan tutupi aibnya. Sekadar dia menutupi aib saudaranya itu kan, alhamdulillah gitu ya. Jadi terhapus kesalahan, ya, dihapuskan kesalahan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau Allah menghisapnya dan tetapi Allah tidak tampakkan kepada yang lainnya, ya. Itu kan kalau ditampakkan kan malu, ya. Kesalahan-kesalahan ditampakkan Allah Subhanahu wa taala itu kan memalukan, dan ini tidak akan terjadi pada mereka yang menutupi aib saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita tidak ikut-ikutan, ya, tidak ikut-ikutan nyebar-nyebarin berita yang tidak baik kepada saudara kita, ya. Kalau itu benar, kabar baik itu benar, kabar tidak baik itu benar, misalkan gitu ya, maka itu ghibah namanya, dosa. Kalau itu benar ghibah ketemunya, dosa kita. Kalau itu tidak benar, fitnah itu lebih berat lagi, itu lebih kejam fitnah. Jadi dua-duanya tidak benar. Baik aibnya itu memang benar, ya memang terjadi, ya kita gibahin ngomong ini, atau aibnya itu sebenarnya tidak ada tapi ngomong, itu fitnah. Itu cara menghapusnya sulit, sulit itu. Kalau apalagi itu sudah tersebar kemana-mana, tersebar melalui medsos, udah terlanjur tersebar ke medsos, bagaimana menghapusnya? Medsos sudah kemana-mana. Ya, kita adakan klarifikasi. Apakah klarifikasi itu bisa menutup semuanya yang sudah lari kemana-mana itu?
Kalau tidak tertutup, maka semua akan ada hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat akan dituntut gitu. Jadi sebaiknya kita tidak ikut-ikutan, ya, tidak ikut-ikutan. Apalagi jelas saudara kita orang baik, maka tugas kita justru adalah counternya, mengcounter itu tidak benar, ya, tidak benar. Karena ya sama-sama nyangka, ya mending menyangka yang baik, menyangka kok nyangka yang tidak baik, ya. Kecuali dia memang pelaku maksiat, kecuali itu memang dia terkenal maksiat, sudah diem saja, ya, tidak usah juga membela gitu ya. Kalau perlu dilaporkan ke polisi. Nah, maksudnya darurat itu kalau memang itu tidak disebar dilaporkan ke polisi, ini akan ikut menyebar kemana-mana ini, ya, maksiatan itu. Sebaiknya bisa dilaporkan ke polisi saja daripada ngomong ke sana kemari. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keselamatan, kesehatan kepada kita semuanya, ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah, melimpahkan rezeki yang halal dan berkah kepada kita, kemudahan segala urusan kita, keberkahan segala urusan kita, istiqomah di dalam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.